Nomor 1. Pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian dinamakan A. Rumah tangga konsumen, B. Rumah tangga perusahaan, C. Rumah tangga luar negeri, D. Rumah tangga pemerintah. Jawabannya adalah D. Rumah tangga pemerintah. Nomor 2. Pluralitas budaya bangsa sebaiknya disikapi dengan A. Keseragaman agar tercapai kedamaian, B. Mempelajari tarian adat daerah, C. Mengarang lagu bahasa daerah, D. Mempelajari seni bela diri karate. Jawabannya adalah B. Mempelajari tarian adat daerah. Nomor 3. Berikut yang bukan upaya meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia adalah A. Mengenalkan batas-batas laut Indonesia kepada nelayan, B. Meningkatkan kualitas SDM oleh pemerintah, C. Memberikan kebebasan kepada kapal asing, D. Memberi bantuan untuk nelayan miskin. Jawabannya adalah C. Memberikan kebebasan kepada kapal asing. Nomor 4. Sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu disebut A. Permintaan, B. Penawaran, C. Produksi, D. Distribusi. Jawabannya adalah A. Permintaan. Nomor 5. Rumah tangga konsumen yang menyerahkan faktor produksi berupa kompetensi kewirausahaan kepada pihak produsen akan memperoleh imbalan berupa A. Sewa, B. Bunga, C. Keuntungan, D. Gaji. Jawabannya adalah D. Gaji. Nomor 6. Sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu disebut A. Permintaan, B. Penawaran, C. Produksi, D. Distribusi. Jawabannya adalah B. Penawaran. Nomor 7. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk berupa A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat, B. Pembagian pendapatan nasional, C. Pengalokasian pajak kepada penduduk miskin, D. Pemberian subsidi kepada seluruh masyarakat. Jawabannya adalah B. Pembagian pendapatan nasional. Nomor 8. Individu, kelompok, atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi sering disebut dengan A. Pelaku industri, B. Pelaku bisnis, C. Pelaku ekonomi, D. Perilaku ekonomi.
Jawabannya adalah C. Pelaku ekonomi. Nomor 9. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas A. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. B. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, dan koperasi. C. Rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. D. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, distributor, dan pemerintah. Jawabannya adalah C. Rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Nomor 10. Kecenderungan permintaan barang akan lebih besar datang dari rumah tangga berpendapatan tinggi. Karena A. Rumah tangga berpendapatan rendah jarang yang konsumtif. B. Kemakmuran suatu rumah tangga mempengaruhi kebutuhan yang diperlukan. C. Semakin kaya seseorang, semakin tamaklah ia. D. Semakin terbuka peluang untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier. Jawabannya adalah B. Kemakmuran suatu rumah tangga mempengaruhi kebutuhan yang diperlukan. Nomor 11. Pelaksanaan politik etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia adalah A. Pendidikan dengan munculnya golongan terpelajar. B. Irigasi telah memajukan pertanian khususnya di Jawa. C. Perpindahan penduduk telah mengangkat kesejahteraan kaum miskin. D. Kemajuan ekonomi akibat politik kolonial liberal. Jawabannya adalah A. Pendidikan dengan munculnya golongan terpelajar. 12. Pelaksanaan tanam paksa telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan merupakan beban yang sangat berat karena A. Rakyat dipaksa menyerahkan 1/5 tanah pertanian pada Belanda. B. Rakyat tidak punya waktu lagi mengerjakan tanah pertaniannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. C. Dalam praktiknya, tanah yang harus ditanami tanaman industri hampir 2/3 dari tanah yang terbaik. D. Selain menanami 1/5 tanaman, wajib juga harus menyerahkan 1/5 dari hari kerjanya. Jawabannya adalah B. Rakyat tidak punya waktu lagi mengerjakan tanah pertaniannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. 13. Tanah adalah milik negara, maka rakyat harus menyewa tanah kepada negara. Hal inilah yang melatar belakangi sistem sewa tanah pada masa pemerintahan A. Denders, B. Raffles, C. Jensen, D. Lord Minto. Jawabannya adalah B. Raffles.
Nomor 14, perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang banyak dengan keuntungan yang besar akan menyebabkan A. Tenaga kerja menganggur, B. Modal berkurang, C. Kesejahteraan tenaga kerja menurun, D. Kesejahteraan tenaga kerja meningkat. Jawabannya adalah D. Kesejahteraan tenaga kerja meningkat. Nomor 15, ketika pendapatan yang diterima seseorang dalam keluarga mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, akan menyebabkan A. Harga barang naik, B. Permintaan naik, C. Penawaran naik, D. Permintaan turun. Jawabannya adalah B. Permintaan naik. 16. Turunnya penawaran akan menyebabkan harga barang A. Tetap, B. Turun, C. Naik, D. Naik atau turun. Jawabannya adalah C. Naik. Nomor 17, hal apa yang dilakukan pemerintah sebagai pelaku ekonomi untuk menstabilkan harga pasar? A. Memotong gaji atau upah tenaga kerja, B. Memberhentikan tenaga kerja yang sudah tidak produktif, C. Mengurangi penggunaan mesin dalam proses produksi, D. Menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan yang pro rakyat. Jawabannya adalah D. Menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan yang pro rakyat. Nomor 18, berikut ini yang bukan faktor yang mempengaruhi ekspor baik dari dalam ataupun luar negeri adalah A. Keadaan pasar luar negeri, B. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, C. Keuletan importir untuk memenangi pangsa pasar, D. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Jawabannya adalah C. Keuletan importir untuk memenangi pangsa pasar. Nomor 19, kecenderungan jumlah barang yang ditawarkan produsen kepada konsumen dipengaruhi oleh besaran pajak. Apa pengaruh pajak terhadap penawaran? A. Semakin besar pajak, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. B. Semakin sedikit pajak, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. C. Semakin besar pajak, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. D. Semakin sedikit pajak, semakin sedikit pendapatan produsen. Jawabannya adalah C. Semakin besar pajak, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Nomor 20, berikut ini yang bukan ruang lingkup perdagangan antar negara adalah A. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain, B. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri,
C. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. D. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri. Jawabannya adalah D. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri.